Mengamati harga beras Pak yang terus merangkak naik Pak sejak 1 Februari hingga saat ini dan juga kita lihat untuk di pasar retail modern kita lihat ada kelangkaan beras Pak, artinya beras premium. Sebetulnya kondisinya saat ini apa Pak yang menyebabkan harga beras terus merangkak naik dan juga ada beras yang langka Pak Zul silakan. Ya, memang tidak hanya kita ya, hampir seluruh dunia. Ini kan ada perubahan iklim El Nino. Jadi masa tanamnya mundur, tentu panennya juga mundur. Gitu. Contohnya, misalnya Januari sampai Maret tahun lalu, dibanding Januari Maret tahun ini, ya kita hampir 3 juta atau lebih rendah produksinya. Artinya itu bukan turun, menurut saya itu pindah musim tanam, pasti pindah musim panen itu. Nah, karena pindah musimnya, maka pindah panennya, berasnya tentu yang beras lokal berkurang suplainya. Karena suplainya berkurang, permintaannya tetap, ya harganya naik gitu. Jadi sederhana itu penjelasannya. Baik Pak Zul lalu Ya, selanjutnya Pak, bagaimana sebetulnya mekanisme sistem dari penyediaan harga pangan atau SPHP Pak dalam artinya mengatasi atau bahkan mungkin menyebabkan kelangkaan dari beras premium yang terjadi saat ini Pak Zul? ya jadi bukan harga menyebabkan suplainya terbatas, maka harganya naik. Karena harganya naik, ya harganya naik mahal, maka kan retail modern ada namanya harga eceran tertinggi hampir 69.000 sekian. Nah, belinya sudah ada yang 72, ada yang 75 kan, ada yang 80 tadi. Karena beras premium itu harganya sesuai dengan harga pasar. Gitu. Nah, tentu retail modern tidak bisa menjual lagi karena harganya belinya sudah lebih tinggi dari harga eceran yang 69 sekian itu per 5 kilo. Ada retail modern yang tidak membeli lagi, jadi bukan kosong, memang dia nggak beli lagi karena sudah tidak masuk hitungannya harga eceran tertinggi 69 sementara belinya sudah lebih. Jadi ada seperti beberapa retail modern yang saya datangi, Transmart mereka tidak jual lagi. Jadi bukan kosong, memang nggak jual lagi. Tetapi ada juga retail yang tetap membeli, ya harga mahal, dia jual juga harganya lebih tinggi lagi. Misalnya dia beli 75.000, ya dijualnya tadi tuh. Ada yang 79 dan seterusnya, ya. Itu. Nah, untuk mengatasi itu apa yang pemerintah lakukan? Yang naik ini yang langka kan beras lokal atau premium. Nah, oleh karena itu pemerintah membanjiri pasar dengan beras yang subsidi atau beras yang komersial dari Bulog. Berasnya nggak kalah bagus, bagus juga sama bagus. Nah, itulah beras yang didatangkan dari kita impor beras kemarin yang hampir berapa ya? 3,8, hampir 4 juta. Nah, jadi stok berasnya cukup. Di Bulog ada 1,4, ongoing sedang masuk kemari masih ada 2 juta lebih. Ya, jadi barangnya banyak. Oleh karena itu di pasar-pasar retail modern yang tidak mengambil beras premium karena harganya mahal atau karena di atas harga HIT diganti diisi dengan beras SPHP. Ya, yang 5 kilonya itu 54.000 lebih kurang. Itu dibanjiri. Nah, jadi kalau ke pasar-pasar modern saudara bisa lihat banyak beras SPHP. Jadi sebetulnya pindah saja dari beras premium yang biasa kita makan dari petani lokal, ini diganti beras yang dari Bulog yang datangnya dari impor atau dari luar negeri yang harganya tidak naik. Nah, harganya dijamin oleh pemerintah. Ya, SPHP harganya 10.900 untuk Jawa, Bali, Sumatera. Ya, dia di luar itu ada ongkos sedikit dan ada beras komersial dari Bulog harganya Rp14.000 per kilo. Itu tidak naik karena harganya dijamin. Jadi masyarakat yang ingin harga beras tidak naik, silahkan ada pilihan. Bisa beli beras SPHP yang beras juga bagus,
itu dari Pakistan dan Vietnam, bisa juga membeli beras komersial dari Bulog, harganya 14.000 per kilo. Jadi pindah apa namanya, pindah kebiasaan ya, biasa beras ini ganti ini. Baik. Tetapi kalau yang kuat ya silakan, dia tetap bisa membeli beras premium tapi harganya naik. Nah, diperkirakan nanti akan pasokan beras lokal normal itu ya, diperkirakan mungkin April Mei gitu. Maret sudah, tapi puncak panen nanti diperkirakan akan April Mei nanti. Gitu. Baik, Pak Zul. Pak, kita tahu ya bahwa sebetulnya pemerintah ini kan sudah menetapkan harga eceran tertinggi baik untuk beras premium maupun untuk beras lokal. Bagaimana konsekuensinya Pak terhadap pedagang-pedagang yang ternyata pada kenyataannya Pak menjual harga beras tersebut di atas harga eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Ya, tadi saya katakan ada retail modern yang nggak berani, ya doa sudah mereka jualan aja SPHP dan beras komersial Bulog, udah nggak ada masalah. Jadi tidak jual lagi beras premium lokal, ya. Tapi ada juga karena langganan sudah kuat, ya dia belinya 72, ya kan? Maka jualnya 75 gitu untuk menjaga langganan pembelinya agar tidak lari gitu. Apa yang mesti dilakukan pemerintah? Ya tentu kita supply agar beras SPHP dan beras Bulognya itu bisa membanjiri. Karena kita bagaimana menyalahkan mereka? Oh dia belinya 72, jualnya 75, masa masih ditilangkan enggak gitu. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, kita tahu bahwa di beberapa waktu lalu, artinya di tahun lalu juga kita lihat ada operasi pasar ya Pak dalam rangka upaya untuk bisa mengendalikan harga beras, artinya harga jual beras di pasaran. Nah untuk saat ini Pak terkait dengan harga beras yang terus meningkat, lalu juga kita lihat ada kelangkaan di beberapa jenis beras, apakah akan dilakukan kembali Pak operasi pasarnya? Ya jangka pendek itu sudah. Ya, beras SPHP, beras Bulog kita tiap hari. Bahkan pasar tradisional, retail modern kita banjiri gitu ya. Tapi kalau masyarakatnya tetap cari berasnya, beras premium yang lokal, ya harganya akan naik lagi. Karena itu kan panennya belum. Kan belum panen, belum panen raya. Panen rayanya nanti diperkirakan akan Maret, April, Mei gitu. Jadi kalau itu yang dikejar terus, kan dia belum panen, berasnya terbatas, suplainya sedikit, kalau mintanya banyak terus ya tentu harganya akan bergerak terus. Nah oleh karena itu saya anjurkan, ada beras kita yang cukup, banyak, nggak kalah enak, nggak kalah bagus, itu SPHP dan beras komersial yang dari Bulog.